Shalom teman-teman GC, kita kembali lagi dalam ibadah Junior Church di minggu ini pada tanggal 27 Maret 2022. Tema ibadah minggu ini yaitu bunglon atau cicak. Dan sebelum kita memulai ibadah, teman-teman jangan sambil tiduran atau mainan ya. Dan juga saat kita berdoa, kita sama berdoa seperti di gereja. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online. Engkau yang selalu beracara dalam ibadah kami agar tidak ada suatu kendala dan jalannya ibadah ini bisa selalu lancar Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Adik-adik untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus taat dan kita harus kuat. Kita harus mencintai Yesus segenap hati, maka Dia akan menolong kalian. Pujikan sungguh-sungguh dan panggil nama Yesus masuk ke dalam hatimu. Yesus, aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu.
Hai Salam adik-adik semua. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Lita mau mengingatkan firman Tuhan yang pernah kalian dengar. Yang pertama, adik-adik masih ingat? Ya, yang pertama adalah cerita tentang kambing dan domba. Cerita kedua tentang ular atau ulat. Yang ketiga tentang apa? Tentang lebah atau lalat. Sekarang kita mau dengarkan cerita yang keempat, yaitu tentang cicak dan bunglon. Siapa di sini yang tidak pernah melihat cicak? Oh, tidak ada. Tentu semua pernah lihat cicak. Kalau yang pernah lihat bunglon, ada? Nah, pasti ada juga yang melihat bunglon, tapi tidak sesering seperti melihat cicak. Yuk, sekarang kita mau bahas cerita tentang cicak. Ada apa dengan cicak? Ya, kita mau belajar tentang sifat cicak. Yang pertama, cicak itu binatang yang lincah, binatang yang gesit. Nah, dia bisa cepat merayap, bisa gesit menangkap musuhnya. Nah, sama seperti adik-adik kalian di sini semua walaupun kecil semuanya anak-anak yang lincah, ya, anak-anak yang gesit di dalam melakukan aktivitas kalian. Terus yang kedua, sifat cicak yang kedua yaitu penolong. Kenapa ya? Kok cicak penolong? Karena cicak bisa menolong kita manusia untuk menangkap nyamuk. Nah, kan ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datanglah seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, cicak bisa menangkap nyamuk. Ya, kalau bayangkan adik-adik, kalau tidak ada cicak, wow, berapa ratusan ribu, berapa ratusan juta nyamuk yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena jasa cicak, maka jumlah nyamuk berkurang. Coba kalau tidak ada cicak, banyak nyamuk. Wah, nyamuk itu kan binatang yang menjengkelkan ya. Kalau kita tidur, wing, 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 wing. Nah, tiba-tiba digigit, sakit. Walaupun dia binatang kecil tapi sakit. Nah, apalagi kalau sampai kita digigit oleh nyamuk yang menyebabkan malaria, menyebabkan demam berdarah. Bahaya adik-adik. Maka disitulah jasa cicak. Dia menjadi penolong buat manusia. Ya, adik-adik sebagai anak Tuhan juga bisa berguna seperti cicak. Kalian harus bisa saling tolong menolong sesama, menolong mama papa, membantu mama papa di rumah, menolong adik yang kesulitan belajar atau bisa minta tolong, bisa menjadi penolong buat kakak juga atau teman-teman kalian. Kalian diciptakan Tuhan juga sebagai penolong. Sifat yang ketiga adalah cicak itu sabar dan tenang. Kenapa sabar dan tenang? Ya, ketika dia melihat nyamuk, dia sabar, dia tenang. Sampai nyamuk itu mendekat, itu langsung ditangkap, dimakan. Nah, sama seperti adik-adik, adik-adik harus punya sifat yang tenang, sifat yang sabar ya. Jika kalian misalnya menginginkan sesuatu harus sabar menunggu. Misalnya nih, kalian mau makan Indomie. Mama, aku mau makan Indomie yang enak, pakai telur. Kalian harus sabar. Indomie itu kan harus dimasak dulu. Mama, ayo cepetan. Aku sudah lapar. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Karena itu tidak sabar. Kalian kalau menginginkan sesuatu harus sabar menunggu sampai waktunya akan datang. Nah, yang keempat apa adik-adik? Sifat cicak itu berani. Dia berani menghadapi tantangan apapun. Dia bisa menyesuaikan diri dalam keadaan situasi apapun. Dia tidak mudah menyerah. Nah, kalau cicak jatuh, dia langsung membalikan tubuhnya. Kemudian dia cepat berlari. Nah, jika dia menghadapi musuh,
Dia juga akan berlari, akan menjaga dan melindungi dirinya sendiri. Sama seperti adik-adik. Kalau kalian pernah menemui hambatan, tantangan apapun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Yakin dan percaya kalian pasti bisa. Ya, misalnya adik-adik belajar naik sepeda, jatuh, jangan takut. Ayo belajar lagi sampai kalian bisa. Kalau kalian juga menghadapi kesulitan di dalam belajar, kalian juga harus belajar sampai kalian mendapatkan nilai yang terbaik sehingga kalian bisa menggapai cita-cita kalian dengan baik. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Itulah sifat cicak. Sekarang kita mau belajar tentang bunglon. Apa sih yang kita bisa pelajari dari bunglon? Bunglon itu selalu berubah-berubah. Nah, berubah mengikuti keadaan sekitarnya. Kalau warnanya hijau, dia hingga di tempat yang hijau dia akan menjadi hijau. Merah, dia akan menjadi merah. Hitam, dia akan menjadi hitam. Nah, berarti dia berubah-berubah ya adik-adik. Kalau berubah-berubah itu namanya orang yang tidak punya pendirian. Nah, siapa di sini yang seperti bunglon? Tentunya tidak ada ya. Kalau kalian mau segala sesuatu itu juga harus punya pendirian, punya prinsip. Misalnya kalian di sekitar kalian ada teman yang nakal, jangan ikut-ikutan teman yang nakal. Jangan ikut-ikutan teman yang suka melakukan yang tidak benar seperti berbohong, seperti menyontek, seperti memukuli teman, itu jangan diikuti. Ya, kalian harus punya jati diri kalian. Kalian mampu menjaga diri kalian. Kalau kalian baik, katakan kepada mereka bahwa kalian anak yang baik. Jangan ikut-ikutan lingkungan yang tidak baik, jangan ikut-ikutan teman yang tidak baik, itu tidak boleh ya. Jangan seperti bunglon. Nah, terus apalagi adik-adik, dengan bunglon itu berubah-berubah warnanya, tubuhnya, berarti dia orang yang tidak bisa menunjukkan siapa identitasnya sebenarnya ya. Dia mudah plin-plan. Nah, dia tidak menunjukkan jati dirinya sendiri yang aslinya seperti apa. Nah, kalau kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak mama papa yang baik, nyatakan bahwa kalian punya jati diri yang baik. Ya, tadi Kak Rita sudah bilang, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan kalian. Nyatakan bahwa kalian anak pintar, tidak perlu nyontek. Nyatakan kalian anak baik, gak perlu berbohong. Nyatakan kalian anak Tuhan yang baik. Nah, nyatakan. Nah, misalnya diajak temannya, hey, kamu gak usah ke gereja, yuk kita main sepeda aja lebih asik, atau sepatu roda, atau ngegame. Lebih asik loh daripada ke gereja, daripada sekolah minggu. Ah, nanti deh, aku mau ibadah dulu. Kalian gak peduli, temannya mau marah, mau benci, biarin aja. Yang penting kita cari Tuhan dulu. Nah, udah yuk belajar dulu yuk. Aku mau belajar nih. Alah ngapain belajar? Gak usah belajar nyontek. Tunjukkan bahwa kalian anak yang baik, anak yang rajin, anak yang taat. Nah, tunjukkan kepada mereka, aku harus belajar supaya nilaiku tetap baik. Nah, itu namanya mampu menjaga jati diri kalian. Jangan seperti bunglon. Mari adik-adik kita lihat Alkitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya apa adik-adik? Kita jangan sama seperti dunia ini, seperti bunglon tadi ya. Kalau diajak teman berbuat jahat, ikut buat jahat, itu jangan. Terus di sini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah,
kita selalu diberi hikmat oleh Tuhan, diberi akal budi oleh Tuhan. Nah, lakukan itu. Kalau kalian diajak teman dengan hal-hal yang baik, kalian bisa membedakan yang baik, ikutlah, lakukanlah. Tetapi kalau teman yang tidak baik, kalian diberi hikmat Tuhan, jangan lakukan karena itu tidak baik. Nah, sehingga kalau kita punya hikmat dari Tuhan, mempunyai akal budi dari Tuhan, kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak, manakah kehendak Allah, manakah yang tidak, karena kita yakin dan percaya kehendak Allah adalah kehendak yang baik. Tidak ada kehendak Allah yang tidak baik, semua baik. Sekarang kita mau lihat tokoh Alkitab. Di dalam tokoh Alkitab ada seseorang yang mempunyai sifat seperti cicak. Siapakah itu? Ya, betul. Dia adalah Daud. Daud saat itu masih muda. Daud masih kecil. Nah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia mempunyai sifat yang berani. Dengan keberaniannya, dengan kepercayaan dirinya, dia mampu mengalahkan siapa? Goliat, betul. Dia mampu mengalahkan Goliat dengan modal yang tidak ada artinya saat itu, adik-adik. Dia hanya menggunakan batu dan katapel. Dia mampu mengalahkan Goliat sehingga Goliat tewas. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya adik-adik. Soal kecil apapun, Tuhan pasti bisa memakai kalian untuk menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik masih ingat cerita tentang Simpson dan Delila? Nah, itulah salah satu contoh seperti bunglon. Si Simpson tidak punya pendirian, ya. Dia tidak mampu menjaga dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, ya. Oh, dia termakan oleh rayuan Delila. Kemudian dia mengatakan kelemahannya, bahwa kelemahannya ada terletak di rambutnya, ya. Nah, ketika Delila tahu kelemahannya di rambutnya, Delila mengabarkan penguasa orang Filistin untuk memotong rambut Delila. Ketika Delila dan Simpson berduaan, Simpson tidur, ya. Saat itulah orang Filistin memotong rambutnya. Dan ketika pagi, Delila mengatakan, Simpson, ayo bangun, lihat, orang Filistin menyerang kamu. Simpson bangun. Tapi ketika bangun apa adik-adik? Dia tidak punya kekuatan apa-apa karena rambutnya sudah dipotong. Ya, itulah akibat orang yang tidak mampu menjaga jati dirinya. Seperti bunglon. Akhirnya dia lemah, dia tidak bisa apa-apa. Nah, karena Simpson juga melupakan apa yang dia miliki adalah kekuatan dari Tuhan yang harus dia jaga, harus dia pelihara, ya. Tetapi oleh karena dia lemah, jatuh dalam rayuan, kemudian dia tidak menjadi orang yang berguna. Saat itu Simpson kehilangan matanya, dia dipenjara, dia tidak bisa mampu berbuat apa-apa. Nah, itulah adik-adik, makanya kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan mudah terpengaruh oleh keadaan apapun, orang-orang sekitar kita, apalagi yang tidak ada gunanya, yang tidak baik, itu jangan. Oke, demikianlah kita sudah mendengar cerita tentang cicak dan bunglon. Jadilah seperti cicak, jangan seperti bunglon. Ya. Demikian cerita hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai bunglon dan cicak. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dari tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu. Berikan kami iman yang kuat ya Tuhan, iman yang teguh di dalam-Mu Tuhan, yang tidak akan goyah terhadap situasi apapun. Kiranya Roh-Mu Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan,
apapun yang kami perbuat boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan selalu menyertai hidup kami dimanapun dan apapun yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.